Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih bersama guru daring, belajar daring bersama guru daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal prediksi UP dalam PPG tahun 2024. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya. Sebuah proses pembelajaran di SMA, guru memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi setelah membentuk kelompok. Berdasarkan penjelasan di atas, teori perkembangan peserta didik yang diimplementasikan terhadap siswa tersebut adalah A. Humanisme, B. Behaviorisme, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme, atau E. Sibernetik. Nah, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi untuk membentuk kelompok. Nah, kalau sibernetik jelas tidak ya. Kognitivisme juga tidak, behaviorisme juga tidak. Nah, ini antara konstruktivisme dengan humanisme. Nah, kita lihat kaji soalnya lagi. Sebuah proses pembelajaran di SMA guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri. Nah, kerja mandiri ini berarti mencari pengalaman lagi. Nah, ini konstruktivisme jadi tidak. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Yang A maksudnya ya, humanisme. Nah, teori behaviorisme dalam proses belajar mengajar yang terpenting yaitu adalah seseorang dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Nah, ini lebih mementingkan hasil ya. Kalau sudah ada perubahan perilaku itu berarti hasilnya sudah ada. Yang pertama, lingkungan belajar harus diperhatikan. Terus yang kedua, mengutamakan pembentukan tingkah laku atau perilaku dengan cara latihan dan pengulangan. Dan yang ketiga yaitu adalah proses belajar menggunakan dengan stimulus dan respon. Ini dari teori behaviorisme. Sedangkan yang kedua yaitu adalah teori kognitivisme, yaitu bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai sebuah informasi secara mental. Pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Nah, itu yang pertama dari teori kognitivisme. Yang kedua yaitu adalah siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan sebuah pengarahan sesuai dengan usia murid. Nah, ini cara berpikir itu biasanya lebih kompleks dengan memperhatikan sebuah usia. Semakin tua usia orang, maka ranah berpikirnya yaitu akan semakin kompleks. Terus yang ketiga yaitu adalah proses belajar mengajar harus memiliki makna. Ini dari teori kognitivisme. Yang poin paling penting yaitu adalah poin yang nomor 2 ini ya. Semakin orang itu dewasa, maka cara berpikirnya itu semakin kompleks. Yang ketiga yaitu adalah teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewati atau dijalaninya. Nah, belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid peserta didik dalam membangun sebuah pengetahuan dan kemandirian yang perlu diperkembangkan dalam teori humanisme. Nah, yang pertama itu adalah ketika mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeluarkan pendapatnya dengan pemikirannya sendiri. Yang kedua, siswa diberikan waktu dan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya supaya dapat menjadi siswa yang kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide baru. Nah, ini dari konstruktivisme. Sedangkan humanisme menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis sebuah fenomena sosial dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Dalam teori humanisme ini, pendidik atau guru sangat berperan penting dalam menjadi fasilitator. Dalam hal ini sejalan dengan filosofi memanusiakan manusia, memberikan kesempatan untuk aktualisasi diri dan memaksimalkan kebebasan siswa untuk mengekspresikan diri. Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru pada materi sejarah SD supaya peserta didik itu mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna menurut Edgar Dale adalah A. Meminta peserta didik untuk menonton televisi tentang tempat sejarah. B. Menggunakan gambar yang menarik tentang tempat sejarah tersebut beserta peninggalan-peninggalan sejarahnya. C. Mengajak peserta didik membaca buku di perpustakaan untuk menggali materi sejarah yang diajarkan. D.
mengajak peserta didik untuk menonton pameran di tempat sejarah. E. Mengajak peserta didik dharma wisata ke tempat-tempat yang bersejarah. Nah, ini teori yang dikemukakan Edgar Dale, yaitu tentang pengalaman belajar yang bermakna. Nah, teori dari Edgar Dale itu ada yang namanya kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman ini ada beberapa tahapan. Ada dari bab yang diingat dan tingkat keterlibatan. Nah, sebelum kita membahas tentang kerucut pengalaman, bahwa yang namanya kerucut pengalaman ini dibedakan dari yang biasa atau yang tingkat keterlibatannya itu secara verbal sampai yang berbuat. Jadi yang namanya tingkat keterlibatan dalam teori Edgar Dale itu ada 4. Yang pertama itu adalah verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Nah, kerucut pengalaman dari Edgar Dale yang pertama yaitu adalah membaca. Kalau kita membaca itu kita hanya mengingat sekitar 10%-nya. Ketika kita melakukan kegiatan hanya mendengar, itu yang diingat hanya 20%. Tetapi kalau kita melihat gambar, diagram, melihat video, melihat film, dan melihat praktik atau demonstrasi, itu yang diingat hanya 30%. Dan lagi kalau kita sudah terlibat dalam diskusi, itu yang diingat sekitar 50%. Sedangkan kita kalau melakukan kegiatan presentasi, menyajikan, itu yang diingat sudah sekitar 70%. Dan yang paling banyak untuk diingat yaitu sekitar 90% dengan kita bermain peran, melakukan stimulasi, dan mengerjakan hal-hal yang bersifat nyata. Nah, seperti ini contohnya. Yang pertama itu ada membaca, mendengarkan, melihat gambar atau diagram. Yang keempat melihat video, melihat demonstrasi, melihat diskusi, terlibat presentasi, bermain peran atau demonstrasi, melakukan stimulasi, dan mengerjakan hal-hal yang bersifat nyata. Nah, ini adalah teori dari Edgar Dale yang bersifat kerucut pengalaman. Nah, kita kembali ke soal bahwa bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru pada materi sejarah supaya peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Itu mana? A. Peserta didik menonton televisi, itu bukan ya, berarti bukan. Kalau yang B, menggunakan gambar yang menarik, itu dia hanya melihat, itu berarti bukan ya. C. Membaca buku di perpustakaan, itu juga tidak. D. Menonton pameran, berarti isinya yang tepat yaitu adalah pilihan yang E. Mengajak peserta didik dharma wisata, mengunjungi ke tempat wisata ini ya, ke tempat-tempat yang bersejarah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pak Saka mempresentasikan materi tentang metamorfosis. Guru menugaskan siswa secara berpasangan dengan mendiskusikan suatu materi dan mengadakan presentasi kelompok. Guru memberikan kuis kepada individu. Guru memberikan skor lalu mengumumkan skornya dengan memberi reward. Hal yang dilakukan Pak Saka sesuai dengan model pembelajaran. A. Make a match. B. Think pair share. C. Snowball throwing. D. Numbered head together. Atau E. Teams games tournament. Yang mana ini pilihannya? Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau pilihan E? Nah, kita lihat pembahasannya ya tentang model pembelajaran. Model pembelajaran khususnya yang make a match adalah model pembelajaran mencari sebuah pasangan tiap siswa. Tiap siswa itu mendapat sebuah kartu, bisa itu berupa soal atau bisa berupa jawaban. Lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia pegang. Suasana pembelajaran dalam model pembelajaran make match ini pastinya sangat menyenangkan ya. Lalu langkah-langkah atau sintak dari model pembelajaran make match itu yang pertama, guru harus menyiapkan beberapa kartu yang berisi tentang konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Sebaliknya, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya. Yang kedua, setiap siswa mendapatkan sebuah kartu. Yang ketiga, tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dia pegang. Yang keempat,
setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya, entah itu maupun soal ataupun jawaban. Yang kelima, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Yang keenam, setelah satu babak kartu dikocok lagi agar siswa mendapatkan jenis kartu yang berbeda. Nah, ini adalah model pembelajaran dan sintak model pembelajaran make a match. Selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran think pair share. Think pair share atau TPS ya. Menurut Slavin, TGT merupakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa itu berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerjanya akademiknya sebelumnya setara seperti mereka. Nah, sintaknya yaitu yang pertama, guru harus menyajikan materi secara klasikal. Yang kedua, berikan persoalan kepada siswa dan siswa bekerja kelompok dengan cara berpasangan sebangku-bangku atau secara think pair. Terus yang ketiga, presentasi kelompok itu dalam tergolong share ya. Terus yang keempat, adanya kuis individual. Yang kelima, buat skor perkembangan tiap siswa. Yang keenam, umumkan hasil kuis dan diberikan reward. Itu adalah yang TPS atau think pair share. Terus yang selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran snowball throwing. Nah, snowball throwing ini termasuk ke dalam salah satu tipe metode pembelajaran yang bersifat kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini atau yang sering dikenal dengan snowball fight merupakan pembelajaran yang diadopsi pertama kali dari game fisik di mana segumpalan salju dilemparkan dengan maksud memukul orang lain. Pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini guru mengajak siswa bermain dengan cara membuat bola pertanyaan dari kertas yang diremas-remas. Kemudian kertas tersebut dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain. Siswa yang mendapat satu bola, maka guru memintanya untuk membaca pertanyaan di depan kelas dan memberikan jawabannya. Metode pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini menggabungkan antara diskusi dan permainan, sehingga dapat memotivasi siswa untuk aktif berperan serta dalam pembelajaran itu tidak merasa jenuh atau bosan. Nah, pembelajaran tipe snowball throwing ini mengharuskan siswa untuk membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan di depan kelas. Snowball throwing juga merupakan pengembangan dari metode diskusi atau merupakan bagian dari sebuah metode pembelajaran kooperatif. Hanya saja pada metode ini kegiatan belajar diatur sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih menyenangkan. Nah, ini adalah model-model dari pembelajaran snowball throwing. Nah, sintaknya bagaimana? Langkah-langkahnya dari metode pembelajaran kooperatif yang bertipe snowball throwing ini. Yang pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Itu yang pertama. Yang kedua, guru lalu membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang sebuah materi. Yang ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada teman-temannya. Yang keempat, kemudian masing-masing siswa ini ya, masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja siswa untuk menuliskan satu pertanyaan apa yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 15 menit. Yang keenam, setelah siswa dapat satu bola, berarti dia mendapat satu pertanyaan. Diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas tersebut secara bergantian. Yang ketujuh, evaluasi. Terus yang kedelapan, diakhiri dengan sebuah penutup. Nah, ini adalah langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif yang bertipe snowball throwing. Nah, kita kembali ke pertanyaannya, mana ini jawaban yang tepat tentang metode atau model pembelajaran yang dipresentasikan oleh Pak Saka. Berarti model yang digunakan ya, yang digunakan atau dipresentasikan oleh Pak Saka yaitu adalah pilihan yang B, think pair share atau TPS ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal berikutnya. Kita menuju ke soal yang berikutnya.
Keberhasilan seorang pendidik dalam mendidik peserta didik harus disertai dengan beberapa hal yang dapat mendukung supaya guru dapat dikategorikan berhasil dalam mendidik, dan penguasaan guru dalam mengajar itu dapat menjadi pembeda jika dibandingkan dengan guru lain. Dalam menggapai keberhasilan pembelajaran adalah A. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan profesional. B. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan kepribadian. C. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan eksklusif. D. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan cakap. Atau E. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan integritas. Nah, ini pilihan yang rumit ya, pilihan yang rumit karena ini benar-benar semua. Kalau dikaji secara ketidaktahuan ini ya, ini bagus-bagus semua. Tapi kita kaji dulu jawaban-jawaban terkait dengan keberhasilan seorang pendidik dalam mendidik peserta didik yang ibaratnya menjadi pembeda. Elsevier pada tahun 2013 mengidentifikasi 5 bidang yang membentuk keunggulan mengajar bagi guru. Nah, tujuannya penguasaan guru terhadap 5 faktor tersebut menjadikan guru berbeda dengan guru yang lain dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Yakni yang pertama yaitu adalah adanya content knowledge atau pengetahuan konten. Yang kedua yaitu adalah teaching skill atau keterampilan mengajar. Yang ketiga yaitu adalah interpersonal relationship atau hubungan interpersonal. Dan yang keempat yaitu adalah research teaching connection atau koneksi pengajaran penelitian. Serta yang kelima yaitu adalah personality atau kepribadian. Nah, inilah ya, kita perhatikan bahwa 5 faktor menjadi pembeda guru. Ada yang pertama itu adalah content knowledge, yang kedua yaitu adalah teaching skill atau keterampilan mengajar, yang pertama itu adalah pengetahuan konten, yang ketiga lalu adalah interpersonal relationship atau hubungan interpersonal, terus research teaching connection atau koneksi pengajaran penelitian, yang kelima yaitu personality atau kepribadian. Nah, ini 5 ini harus diperhatikan ya, supaya kita dapat membentuk keunggulan mengajar bagi guru terhadap penguasaan penguasaan guru. Bisa dikategorikan guru itu berbeda dengan guru yang lain dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Nah, kita kembali ke soalnya, bahwa pertanyaannya yaitu adalah guru menjadi pembeda jika dibandingkan guru lain dalam menggapai keberhasilan pembelajaran. Nah, pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan profesional. Profesional tidak ada ya. Ini ada, ya. Ini juga ada. Nah, pengetahuan, keterampilan, komunikasi, koneksi, dan kepribadian. Oke, ini ada. Eksklusif tidak ada. Eksklusif tidak ada maksudnya ya. Ini salah. Cakap tidak ada, integritas juga tidak ada. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan kepribadian.